Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 episode sudah kita bahas tentang doa Nabi Zakaria ketika beliau ingin mendapatkan seorang putra dan dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya, surah Maryam, dan surah Ali Imran. Nah, sahabat YouTube yang dimuliakan Allah SWT, setelah Nabi Zakaria berdoa itu, maka kemudian Allah jawab, Allah kabulkan doa Nabi Zakaria ini. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, saya beri kabar gembira kepada kamu dengan seorang anak yang bernama Yahya. Nah, sahabat YouTube yang dimuliakan Allah SWT, ada lagi satu permintaan Zakaria pada Allah setelah diberi kabar gembira itu. Qala Rabbi ja'alli ayah. Ya Allah, beri aku tanda. Beri aku tanda ayah. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah SWT, bukan berarti Nabi Zakaria ini tidak percaya dengan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah dia mengatakan qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati akhiran wa qad balagtu minal kibari itiyah. Ya Allah, bagaimana mungkin saya punya seorang anak? Istri saya sudah divonis mandul. Saya sudah sangat tua begini. Maka kalimat tadi bukan berarti bahwa Nabi Zakaria tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Hasan Basri mengatakan bahwa Nabi Zakaria hanya ingin segera memperoleh satu kebahagiaan yang sempurna, yang ia sambut dengan hati yang bersyukur tanpa harus menunggu sampai anak itu lahir. Maka dia minta tanda lebih dahulu yang lebih pas gitu ya. Bagi Zakaria, lebih marem bagi Zakaria ini. Nah, hal ini sebenarnya persis seperti ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berkata pada Allah, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah mati. Qala, maka Allah berkata, awalam tu'min, hai Ibrahim, apakah kamu tidak percaya? Maka Ibrahim pun mengatakan, qala bala, kami percaya ya Allah, kami beriman itu. Walakin liyatma'inna qalbi, akan hati kami ini mutmainnah, tentrem gitu ya. Mantep, tambah mantep lagi. Maka Allah pun menjawab, qala fahud arba'atam minat thairi fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Maka ambillah 4 burung itu, kemudian sembelihlah ya, cincanglah burung itu ya, kemudian jadikan beberapa bagian, letakkan di setiap gunung, tsummathunna ya'tina kasaya, lantas panggil burung itu, maka burung itu akan datang kepadamu. Maka ini sama. Jadi antara yang diminta Nabi Zakaria dengan Nabi Ibrahim bukan berarti tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kemudian berkata, qala ayatuka alla tukalliman nas thalatha layalin sawiyah. Ini di surah Maryam ayat 10. Maka kata Allah adalah tandamu nanti adalah kamu selama 3 malam tidak akan bisa bicara. Padahal kamu sehat. Kamu tidak sakit, tapi kamu nanti tidak akan bisa berkata apa-apa. Kalau surah Ali Imran ayat 41, qala ayatuka alla tukalliman nas thalathata ayyamin illa ramzah. Kamu nanti tandanya adalah tidak akan bisa berkata kepada orang lain selama 3 hari kecuali hanya isyarat saja. Nah, wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Maka banyak zikirlah pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa taala baik sore maupun pagi. Banyak berzikir. Nah, sahabat YouTube yang Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa Allah Subhanahu wa taala memberi tanda dengan tidak bisa bicara? Nah, di sini agar Nabi Zakaria
selalu memperbanyak waktunya hanya untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala ketika dia diberi kabar gembira itu. Dan ini pelajaran bagi kita. Sebab terkadang ya, manusia itu ketika diberi satu kenikmatan kadang-kadang lupa siapa yang memberi. Justru kadang sering yang diingat adalah prosesnya, kemampuan dia kadang-kadang. Sehingga misalnya ketika ada orang yang lama tidak diberi keturunan sama Allah, kemudian diberi keturunan atas saran dokter, atas saran kawan, dengan trik ini, metode ini, maka yang selalu diingat adalah metode dan trik-trik itu. Kadang syukur bahwa ini adalah kehendak Allah, itu kadang lupa. Maka ini pelajaran. Jadi Nabi Zakaria diberi tanda dengan tidak bisa bicara kecuali ramzah, kecuali hanya isyarat. Maunya Allah adalah biar tidak banyak ngomong yang tidak baik, tetapi hanya untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita. Oleh karena itu ini satu pesan yang bagus bagi kita semua, manakala kemudian saat ini kita sedang mengamalkan, karena mungkin Allah belum kasih keturunan, mengamalkan doa-doa Zakaria ini. Mudah-mudahan kemudian Allah kabulkan, dan ketika dikabulkan nanti itu ingat seperti Zakaria ini, banyak berzikir pada Allah, banyak bersyukur pada Allah. Ingatlah Allah yang pertama, proses itu yang kedua atau ketiga, tapi yang paling diingat yang pertama adalah semua itu adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.